dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang baru nih. Bab yang baru, bab tentang kewajiban, bab tentang wajib melaksanakan hukum Allah, mendengarkan ajakan untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat mungkar. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah keempat ayat 65. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu yaitu Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu wahai Nabi sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Itulah kenapa syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita tidak hanya berjanji setia terhadap Allah, tapi kita juga harus berjanji setia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sepaket, tidak bisa dipisah. Orang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Saya ulangi, orang beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah, maka orang itu kafir. Orang mencintai Allah harus juga mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepaket itu. Orang mentaati Allah sepaket dengan mentaati Allah harus taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepaket, tidak bisa dipisah. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepercayaannya Allah, dan Allah nggak mungkin salah percaya. Kalau saya percaya pada seseorang, saya bisa salah. Ibu percaya pada seseorang, ibu bisa salah. Tapi kalau Allah yang percaya, nggak mungkin salah. Kalau Allah saja percaya, masa kita nggak percaya? Nah, gitu loh. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepercayaannya Allah, gitu loh. Maka kita harus percaya. Kok ada orang percaya sama Allah tapi nggak percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu sama dengan nggak percaya sama Allah. Wong Allah percaya, kok dia nggak percaya? Paham nggak? Ya. Orang yang mengaku mencintai Allah harus juga mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi sampai Nabi benci, padahal Nabi itu kekasihnya Allah. Kita ini harus taat kepada Allah,
Kok ada orang ngaku taat kepada Allah tapi nggak mau taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin itu terjadi padahal mentaati Rasulullah itu perintah dari Allah. Andaikan kata para ulama, agama ini cukup dengan belajar tanpa guru maksudnya, maka Al-Quran sudah cukup. Tapi ternyata Allah tidak mencukupkan dengan Al-Quran, tapi Allah turunkan pembimbingnya, gurunya, mursyidnya, hadinya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti ya? Makanya jangan pernah kita mempertentangkan Allah dan Rasulnya, karena itu pasti salah. Karena Nabi itu kalau babnya agama, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, An-Najm ayat 3 itu. Semua settingan wahyu, Nabi itu enggak mungkin bicara atas dasar maunya sendiri. Nah, tapi kan Nabi pernah salah. Salahnya Nabi itu memang disengaja oleh Allah supaya tidak dituhankan satu. Yang kedua, supaya kalau kita punya kesalahan yang sama, tahu solusinya. Dan yang ketiga, kesalahan Nabi itu tidak pernah salah seterusnya. Salah, langsung Allah tegur supaya nggak salah. Kadang Allah langsung yang menegur, kayak surah Abasa wa Tawalla itu. Kadang ditegur melalui para sahabatnya. Seperti ketika Nabi punya rencana mau sholat di Ka'bah itu ambil posisi Persia atau Romawi. Kata Sayyidina Umar, apa anda sebaiknya ambil posisi Maqam Ibrahim? Akhirnya sepakat ambil di Maqam Ibrahim. Turun ayat yang membenarkan usulan Sayyidina Umar dengan mengatakan, wattakhidu mim maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, sampai sekarang kita kalau tawaf itu ambil posisi setelah tawaf di belakang Maqam Ibrahim untuk sholat sunnah setelah tawaf itu. Itu seperti itu. Karena tawaf itu ada kesunahan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Sebelum ke mas'a minum dulu air zam-zam. Sebagian diminumkan sambil sebagian dibasuhkan di kepala. Itu kesunahannya diantaranya. Baru ke tempat sa'i kemudian. Atau kalau habis tawaf haus, minum dulu juga nggak apa-apa. Baru sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Cuman sekarang kalau persis tidak bisa kalau sekarang. Karena penuh. Dulu, sekarang bisa kalau sekarang. Karena pandemi sekarang. Kalau dulu nggak bisa, penuh. Sampai agak jauh dari belakang Maqam Ibrahim. Tapi yang penting ambil posisi di belakang Maqam Ibrahim. Jadi saya ulang, itu sepaket ya Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu tidak beriman sampai dia menerima keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan legowo, dengan lapang dada, dengan penuh keimanan. Dan termasuk salah kalau dia membeda-bedakan antara Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Ini kalau mau kita teruskan, cuman ini babnya bukan bab iman, cuman bab ini perkara bab yang dini ya, tapi tidak sampai menyangkut iman. Tapi bahaya kalau sampai serta dengan penghinaan terhadap para sahabat, yaitu mempertentangkan Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan sebagian orang yang mengatakan mau ikut Rasulullah atau ikut sahabat. Seolah-olah para sahabat itu tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dasarnya tidak ada sahabat yang menentang Rasulullah, itu tidak ada. Prinsip dasarnya ya. Karena begitu menentang kan bukan sahabat namanya. Karena sahabat itu kriterianya apa? Definisinya apa? Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau. Nah, begitu tidak mengikuti ajaran beliau sudah bukan sahabat. Makanya yang murtad ya bukan sahabat. Itu seperti itu. Allah, jadi jangan pernah berkata seperti itu. Mau ikut sahabat atau ikut Rasulullah? Salah itu. Yang betul adalah ini ada hadisnya, ini penjelasan para sahabat, ada beberapa pendapat. Yaitu keleluasaan. Kalau bahasanya Umar bin Abdul Aziz itu keleluasaan. Kata beliau, saya bersyukur kepada Allah, para sahabat berbeda-beda pendapat dalam memahami Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian dari keleluasaan, kata beliau. Itu kata Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Bisa dimengerti ya? Nah,
Kalau mau kita teruskan lagi, walaupun ini derajatnya beda dengan yang pertama. Kalau pertama itu perkaranya iman tadi itu, prinsipnya bisa kafir. Kalau yang berikutnya ini, ya nggak patut kita mengatakan ngikut ulama apa ngikut Rasulullah. Seolah-olah ulama bertentangan dengan Rasulullah. Walaupun ini kadarnya beda dengan sahabat, ya, kadarnya beda dengan sahabat. Nah, karena begitu ada ulama yang bertentangan dengan Rasulullah, namanya ulama apa? Ulama su, kan gitu kan? Jadi selama ulama itu benar-benar ulama, tidak mungkin menentang Rasulullah, itu nggak mungkin. Kalau sampai ada misalnya orang diberi label ulama kok menentang Rasulullah, ya berarti ulama su, itu aja. Ya, intinya bukan ulama, itu aja sebenarnya. Aslinya bukan ulama, itu aja. Walaupun gelarnya mungkin seperti gelar-gelar keulamaan. Makanya ulama itu ada kriterianya. Asal kriterianya sesuai dengan yang di firman Allah yang ada di surah Fatir ayat 28 itu tentang ulama, yaitu yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah, atau dan yang sesuai dengan hadis riwayat Abi Dawud tentang ulama warasatul anbiya itu. Ulama adalah pewarisnya para nabi, karena ulama mewarisi sifat kenabian, jujur, menyampaikan kebenaran apa adanya, amanah, dan fatona, cerdas, ilmunya luas. Mewarisi warisan Nabi Quran dan Sunnah. Mewarisi warisan Nabi yaitu ilmu. Mewarisi warisan Nabi ahlul bait Nabi, tapi dalam pengertian ahlus sunnah, bukan pengertiannya Syiah. Ulama dalam pengertian ulama yang betul-betul warasatul anbiya seperti itu, tidak mungkin menentang Rasulullah, itu tidak mungkin. Kalau ada, ya berarti tidak masuk kriteria itu. Tidak masuk kriteria ulama yang baik, tapi ulama su namanya. Kalau ulama su, bahkan Nabi lebih mengkhawatirkan umatnya terkait dengan ulama su dibandingkan Dajjal. Dajjal itu bahaya, tapi Nabi lebih mengkhawatirkan terhadap ulama su itu. Karena ulama su itu dia berpakaian ulama, dia seolah-olah pemberi petunjuk, pembawa kebenaran, tapi sebenarnya dia sesat, menyesatkan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Bisa dimengerti Bu ya, insyaallah ya. Gampang lah insyaallah. Tinggal prakteknya. Jadi sepaket beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sepaket. Dan mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepaket, tidak boleh dipisah-pisah. Berikutnya firman Allah Ta'ala di surah An-Nur, surah ke-24, ayatnya ayat 51. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan kami dengar dan kami taati, kami dengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, yang ngomong beruntung siapa ini? Allah. Kalau yang ngomong untung saya paling untung 10-20 juta, 1-2 miliar ya. Nah, tapi kalau Allah yang ngomong, Allah yang beruntung, kalau Allah yang bilang beruntung, surga. Untuk kita surga insyaallah. Perjumpaan dengan Allah, semoga amin, Allahumma amin insyaallah. Ini Bu Kristianti, suaminya sehat apa enggak ini? Bu Kristianti Dewi ini suaminya kapan hari sakit. Kita ada yang ngancem. Kita doakan semoga baik-baik saja, sehat walafiat suaminya, panjang umur yang mubarakah, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pun kita teruskan lagi. Yang di online Bu, yang di online. Yang di online. Pun lanjut.
Sampai mana tadi? Oh, sampai ayat tadi. Jadi ayat ini mengedepankan kalau kita diperintah untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kita kedepankan apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Di sini ini yang sering saya sampaikan ya. Jadi pokoknya Bu, kalau bicara perintah Allah, bicara perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita kedepankan apa tadi? Sami'na wa ata'na. Pokoknya nurut itu aja lah. Kalau sama Allah itu nurut aja. Sami'na wa ata'na. Kita kedepankan sami'na wa ata'na. Bahwa setelah itu ada beda tafsir, ada beda pemahaman, ada beda fikih hadis, itu nomor 2 lah. Tapi yang kita kedepankan sami'na wa ata'na. Jangan ditawar dulu perintah Allah itu. Contoh. Ibu-ibu misalnya baca Al-Quran atau baca hadis, kok isinya kita belum bisa mengamalkan, maka jangan buru-buru berkata, oh ini masa sih begini sih, jangan gitu. Kita kedepankan sami'na wa ata'na. Nggih ya Allah, saya imani ini, saya percaya dan saya taati. Bahwa kemudian ada sebagian yang kita belum bisa mengamalkan, bilang sama Allah, i'tiraf, buat pengakuan di hadapan Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba sangat ingin mengamalkan ini tapi hamba belum mampu saat ini. Ampuni hamba yang masih belum mampu mengalahkan kepentingan nafsu dan syahwat hamba. Ampuni hamba ya Allah yang masih belum bisa keluar dari sistem ini misalnya. Ngaku aja sama Allah, tapi kita dalam hati tetap jangan menentang. Yang menyebabkan orang menjadi kafir itu kan gara-gara di hatinya dia menentang. Maka terhadap perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah itu kita kedepankan apa tadi? Sami'na wa ata'na. Saya secara pribadi kadang diskusi dengan kawan-kawan itu. Ada sebagian orang menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, terus ketika kita tidak sependapat, kadang teman kita buru-buru berkata, kamu gak percaya sama Quran, kamu gak percaya sama hadis. Itu kita jangan seperti itu juga. Tapi kita katakan, saya bukan gak percaya sama Quran, bukan gak percaya sama hadis. Terhadap Al-Quran yang kamu sampaikan, terhadap hadis sahih atau hasan yang kamu sampaikan itu, saya percaya. Cuman saya tidak percaya dengan penafsiran kamu. Nah, itu harus jelas couplingnya. Nah, jadi kita ini ya jangan menuduh orang gampang, maaf ya. Ini ada ayatnya loh, kamu gak percaya sama ayat. Bukan begitu. Karena kadang ayat itu tafsirannya berbeda-beda. Tapi sikap kita yang mendengar ayat, kedepankan sami'na wa ata'na. Jangan buru-buru. Masa sih gitu? Jangan gitu. Tapi oke, ini firman Allah, oke saya terima. Ini sabda Nabi, oke saya terima. Tapi sependek yang saya ketahui pemahamannya tidak begitu. Saya memahaminya begini. Kayak contoh, ini contoh. Dalam satu kesempatan saya membahas soal isbal bagi laki-laki. Kan laki-laki itu kalau merujuk kepada beberapa riwayat yang ada, terutama masalah isbal itu rumus dasarnya, ini rumus dasar dulu ya. Sarung, izar atau jubah atau gamis yang di bawah mata kaki itu adalah di neraka. Kan itu rumus dasarnya dulu ya. Itu rumus dasarnya dulu. Nah, terus saya terangkan saat itu ke jamaah itu, saya terangkan bahwa ada 3 pendapat paling tidak masalah ini. Pendapat pertama pendapat jumhur, ini pendapat mayoritas ulama saya bilang. Bahwa kalau di bawah mata kaki sarungnya itu tanpa sombong boleh. Ini bukan kata saya, kata jumhur, mayoritas ulama. Jumhur. Nah, tapi kalau karena sombong haram, tidak boleh. Karena ini bukan kata saya, analisa para ulama. Dulu itu orang kalau ingin pamer kekayaan, gamisnya, sarungnya sengaja dipanjang-panjangkan sampai ngelengsreh di bawah mata kaki. Maka itu kesombongan itu yang dilarang. Ini pendapat siapa tadi? Jumhur, mayoritas ulama. Ini bukan pendapat saya bilang gitu. Pendapat yang kedua Imam Nawawi, di sini nanti kita ketemu. Di sini ada di kitab Riyadhus Shalihin ini. Imam Nawawi memberi judul di sini nanti. Judulnya adalah kalau laki-laki menggunakan sarung atau gamis sampai di bawah mata kaki tanpa sombong makruh, kata beliau. Kalau sombong baru haram dan masuk neraka, kata beliau.
Itu pendapat yang kedua saya bilang. Pendapat yang ketiga ini diantaranya saya kutip dalam fatwanya Syekh Mukbil diantaranya. Banyak diambil oleh teman-teman yang berpaham salafi biasanya. Ya tidak apa-apa ini pendapat kan. Pendapat ini mengatakan di bawah mata kaki tanpa sombong masuk neraka. Kalau sombong masuk neraka dan tidak disapa oleh Allah. Nah, sehingga wajib laki-laki itu celananya di atas mata kaki. Nah, itu bukan tidak ada dasarnya loh. Jangan kita terus gegabah mengatakan kepada yang kayak pendapat yang itu pendapat jumhur, kamu nggak ngikuti Rasulullah ya? Jangan ngomong gitu. Karena dalam ulama itu tidak ngawur, bukan tidak ada dalilnya. Karena Nabi sendiri dalam Sahih Bukhari ketika sholat gerhana, ketika sholat pernah beliau lupa harusnya 4 rakaat 2 rakaat. Itu para sahabat melihat gamisnya Nabi itu menyapu lantai. Gamisnya Nabi menyapu lantai. Berarti yang dilarang itu bukan di bawah mata kakinya, tapi sombongnya. Itu kata jumhur, bukan kata saya, kata jumhur. Kalau kata Imam Nawawi di atas mata kaki itu sunnah Nabi. Nah, kalau nggak sesuai dengan sunnah berarti makruh. Itu kalau Imam Nawawi. Kalau jumhur enggak. Nabi pernah kok di bawah mata kaki itu. Oke, Nabi kan enggak mungkin sombong. Sahabat sekarang hadisnya sahih, riwayat Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud ini? Sahabat Nabi yang dikenal sebagai ulama di kalangan sahabat. Beliau pernah sholat, gamisnya sampai di bawah mata kaki, sampai isbal. Ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa Anda isbal? Karena saat itu dalam tradisi Arab kalau isbal itu sombong. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, betis saya kecil. Kalau saya potong separuh betis, saya malu, kata beliau. Berarti Abdullah bin Mas'ud bukan karena sombong, tapi karena malu. Ibnu Abbas di Mina, kesaksian Maula Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ibnu Abbas ketika di Mina sarungnya sampai menyentuh punggung kakinya. Berarti sampai di bawah mata kaki. Terus Umar bin Abdul Aziz yang pernah saya baca itu banyak gamis beliau itu yang sampai di bawah mata kaki. Nah, jadi itu hujahnya jumhur. Dan itu harus kita hormati gitu loh maksudnya. Itu namanya apa? Pemahamannya berbeda dengan memiliki hujah dan argumentasi yang juga berbeda-beda. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, kalau begitu itu bukan tentang hadis, bukan. Memang fikih hadisnya beda. Makanya saya sering sampaikan, kalau ada teman yang tidak sepakat dengan pendapat kita, jangan buru-buru berkata, "Weh, kamu nolak hadis Nabi ya?" Enggak, bukan nolak. Kita tidak sepakat dengan pemahaman Anda. Nah, kita sendiri kalau ada orang menyampaikan sebuah hadis yang sahih atau hasan, dalam hati kita apa? Oke, ini hadis, saya terima hadisnya, saya imani hadisnya, soal pemahamannya tunggu dulu. Nah, karena nanti bisa jadi ada beda tafsir, beda fikih hadis dan seterusnya. Pun bisa dimengerti insyaallah ya. Ya, kita kedepankan sami'na wa ata'na. Pun lanjut. Terus kemudian hadis yang pertama sekarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun ala Rasulillah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Karena semua milik Allah. Punya masalah apa saja jangan lupa menghubungi Allah. Itu rumus dasarnya itu. Karena semuanya milik Allah, maka ada masalah apa saja jangan lupa menghubungi Allah. Punya masalah dengan kesehatan, punya masalah dengan keuangan, punya masalah dengan rumah tangga, dengan suami, dengan anak, jangan lupa menghadap kepada Allah.
punya masalah dengan siapa saja, dengan apa saja, serahkan kepada, jangan lupa menghubungi penciptanya. Siapa? Allah. Karena semuanya milik Allah, semuanya dalam kendali Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau menyamarkannya, maka semuanya akan dihisab, maka akan menghisab kepada kalian dengan semua itu siapa? Allahu Allah. Rupanya ayat ini berat bagi sahabat. Kalau semua yang tampak di permukaan dan di hati dihisab semua, sahabat merasa berat. Kenapa? Konteknya hati dosa. Padahal hati ini susah dikendalikan. Apalagi pikiran. Wah, berisik sekali. Pikiran tuh berisik loh. Susah kita mengendalikannya. Saya coba ngomong ke Bunas ya. Jangan pikirkan monyet. Malah jadi mikir monyet ya. Ya itu seperti itu. Hati juga gitu sama. Jadi seliwerannya, jenengan ngaji gini aja itu loh. Kadang cerewet hati itu. Ya, hati itu kadang. Tapi kita berusaha mengendalikannya. Ini kalau dihisab semua, waduh. Kata para sahabat, mas celaka kita kalau gini. Maka mereka istada merasa berat. Dalika istada terasa berat apa dalika ayat itu ala ashabi atas para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku ala rukabi. Nah, kemudian mereka duduk sambil apa ini, jongkok ini, berlutut. Apa ini, bersimpuh lah ya. Bersimpuh di hadapan Nabi itu. Allahu Akbar. Berlutut atau bersimpuh? Berlutut kayak apa berlutut itu? Hah? Ya napa? Itu silo itu. Berlutut itu kayak ini, saya ini apa? Ya pokoknya menunjukkan sikap terasa berat itu. Jadi kayak semacam gila semacam ini. Apa kayak sawan itu, orang sawan, tapi sawannya sambil lesehan itu, sambil duduk, ambil posisi, ambil sikap bersimpuh semacam itulah. Ya, menunjukkan sikap berat. Kalau baroku itu gini lah, Bu. Jenengan ngerti onta ya? Onta kalau duduk kan berg gitu loh. Nah, sahabat itu kan berdiri gini loh. Terus karena ini merasa berat, duh ya Rasulullah, tapi beriknya keras. Jadi bukan dari awal terus begini, bukan, tapi ketemu ya Rasulullah. Tapi bruk gitu, itu barok. Seperti duduknya onta itu, bruk. Baroku itu gitu. Makanya kalau mabruk itu bisa berarti semoga diberkahi, tapi bisa juga mabruk sebagai unta. Tapi tidak, umumnya mabruk itu diberkahi. Jadi wabaraku dan mereka ambruk ala rukabi di atas lutut mereka. Jadi berdiri dengan lutut mereka atau bersimpuh dengan lutut mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ai Rasulullah, duh Rasulullah, kullifna minal amal, kita kok dibebani amal yang manutiq, yang kami enggak mampu. Kalau seliwerannya hati ini dihisab semua, waduh, niki pripun ya Rasulullah. Karena di hati ini kan banyak sekali kucuhutahi itu banyak di sini. Ada sesuatu dalam hati. Karena bahasa Indianya kucuhutahi. Allahu Akbar. Dalam Islam itu kalau sebatas mencintai itu tidak berdosa. Tapi setelah mencintai ngapain? Nah, itu yang bisa berpahala, bisa berdosa. Perasaan itu.
benci tapi rindu, nah, itu sudah ada hisapnya itu. Karena emang itu seliwerannya hati itu. Tapi kalau sudah menjadi perbuatan bahaya seperti mendengki. Mendengki itu sudah berdosa walaupun itu seliwerannya hati. Kenapa? Karena dengki itu sudah mulai berharap orang lain itu celaka. Itu mendengki namanya. Allahu Akbar. Ai Rasulullah kulifna minal amali ma nutiqu as-salata wal jihada wasyama wasadaqah. Ada salat, ada jihad, ada puasa, ada sedekah. Sekarang ditambah waqad unzilat alaika hadhil ayatu wala nutiquha. Duh, ditambah lagi seliwerannya hati ini, aduh enggak mampu kami ya Rasulullah. Enggak bisa, hati enggak berisik, hati enggak punya seliweran, pikiran disuruh enggak cerewet, enggak bisa. Pokoknya ini gimana ya Rasulullah? Kalau semua ada catatan dosanya, dosa kami pasti banyak ini. Jadi ini sebenarnya bukan menentang firman Allah, tapi takut kepada Allah. Kalau semua dihisap nanti banyak dosanya, khawatir masuk neraka. Takut kepada Allah intinya ini sebenarnya. Qala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab baina min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Nabi, kamu mau tiru-tiru ahli kitab sebelum kalian yang ketika mendapat perintah mereka mengedepankan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami durhakai kalau enggak cocok. Kata Nabi, sudahlah ucapkan kami sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati walaupun kita belum mampu. Udah terima dulu aja, sami'na wa ta'na. Siap ya Allah, kami dengar, kami taati. Tapi ya gitu ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, tapi bagaimana juga hamba ini pasti ada enggak mampunya. Makanya tolong ampuni hamba, wahai Tuhan kami, dan sungguhnya kepadamu lah tempat kembali. Jadi kita itu kalau ada perintah Allah yang kita belum mampu mengamalkan tadi itu, ya saya ulang tadi, entah karena dominasi nafsu dan syahwat, dominasi kepentingan, dominasi sistem, sudah terima dulu aja. Ya ini benar perintah Allah, hamba ingin mentaatinya. Sami'na wa ta'na. Bahwa kemudian kenyataannya kita belum mampu, bilang sama Allah, ya Allah tapi ini masih enak ya Allah. Misalnya mohon maaf, misalnya, ya Allah ini hamba belum bisa keluar dari sistem ini ya Allah. Ya Allah ampuni hamba belum bisa bla bla bla. Fakta lah. Maaf ya, ada yang seperti itu kan. Faktanya seperti itu. Ya sudah, mau gimana lagi? Yang penting kita jangan sampai menentang ayat itu, tapi kita kedepankan sami'na wa ata'na. Tapi terus tadi harus seperti ghufranak. Ya Allah, Engkau Maha tahu bagaimana hamba ini pastilah pada kekurangannya. Maka tetap hamba mohon ampunanmu ya Allah. Karena semuanya akan kembali pada Engkau wahai Allah. Falamma aftara'aha alqaumu wa dallat bi alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha. Nah, begitu ketika ayat tadi telah dibaca oleh para sahabat dan lidah mereka ringan untuk membacanya, lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat itu selengkapnya, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Jadi begitu para sahabat tetap membaca ayat itu dan diamalkan terus pelan-pelan dengan ketaatan kepada Allah, maka lambat laun Allah beri mereka keringanan dengan firman berikutnya. Allah puji sikap sahabat itu dengan pernyataan telah beriman siapa Rasul dengan apa-apa yang terturunkan Allah kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman juga telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Setiap mereka beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu, seorang pun di antara para rasul itu. Dan mereka berkata,
sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami berharap ampunanmu ya Allah, wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat semuanya akan kembali. Maka kita ini tidak boleh membedakan para nabi dan rasul, semua harus kita imani. Maka ada seorang mu'allaf, dia mengatakan, kalau saya jadi Yahudi, saya kehilangan dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kata mu'allaf itu, kalau saya menjadi seorang Nasrani, saya kehilangan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur pada Allah saya jadi muslim, kata dia. Dengan saya menjadi muslim, saya memiliki semua nabi. Karena dalam Islam tidak boleh mengingkari satu nabi pun, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi, malah menghina kan. Nah, terus kemudian kalau Nasrani tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau jadi Nasrani kehilangan satu nabi, kalau menjadi Yahudi kehilangan dua nabi. Kalau menjadi Muslim kita punya semua nabi. Karena dalam Islam kita tidak boleh mengingkari satu nabi pun. Semua nabi kita imani, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah beritahukan dalam ayat ini, dipuji mereka yang mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhahallah. Karena mereka taat, berusaha menjaga hatinya, tidak merasa keberatan dengan perintah Allah, akhirnya Allah hapus hukum ayat yang pertama tadi, di mana seliwerannya hati dihisap, sekarang jadi gak dihisap oleh Allah. Jadi kalau kita punya kerentak dalam hati belum dicatat sebagai dosa. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, kalau orang punya, Bukhari Muslim ya, kalau niat baik justru sudah berpahala. Tapi kalau niat jahat enggak langsung berpahala. Enggak langsung berdosa, tidak langsung berdosa. Malah kalau kita batalkan malah berpahala. Kalau perbuatan atau kalau niat jahat. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak bebani seseorang kecuali berdasarkan pada kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang telah dia kerjakan dan atasnya pula apa yang telah mereka kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau siksa kami dikarenakan kami lupa atau salah yang enggak sengaja. Qala na'am, kata Allah, ya sudah, sudah aku ampuni. Ini statement Allah dalam hadis qudsi ini sekaligus pernyataan dari Allah bahwa kita ini, Bu, ada perbuatan salah kita yang kita belum berbuat, bahkan kita belum lahir sudah Allah ampuni. Apa itu? Pertama, seliwerannya hati ini. Jadi perasaan di hati yang nggak bisa kita kendalikan itu sudah Allah ampuni. Yang kedua, kalau kita berbuat salah karena lupa, sudah Allah ampuni. Yang ketiga, karena kita nggak sengaja salah. Nah itu, makanya ini sering saya sampaikan ya, ada 3 hal. Yang kalau 3 hal ini kita pegang baik-baik, walaupun mungkin kita bersalah, kita tetap dicintai oleh Allah. Bahkan sudah dijamin diampuni oleh Allah dengan ayat ini tadi diantaranya. Apa itu? Yang pertama, Allah yaqsida bil maksiyah. Jangan pernah sengaja nyimpen niat maksiat. Jangan pernah sengaja nyimpen niat maksiat. Dalam hati setan menggoda, yuwaswisu fi sudurinnas. Begitu kita digoda, apa kata kita? Astagfirullah. Kita coba batalkan. Yang pertama. Yang kedua, namanya manusia, kadang remnya blong. Udah kita netralisir, tiba-tiba terjadi maksiat itu. Nggih. Jangan tak pengen ngomel, Bang. Aduh, paling pecorot ya. Kan enggak mau ngomel sebenarnya saya tadi, tapi gimana ya? Akhirnya ngomel juga. Yang kalau misalnya perbuatan maksiat terlanjur terjadi, yang kedua apa? Allah yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa kita tidak boleh bangga? Karena merasa malu. Kenapa kita merasa malu? Karena diawasi oleh Allah. Nah, yang ketiga kemudian apa itu? Ayasri abil istighfar. Segera minta ampun kepada Allah.
Karena kita merasa berdosa, segera minta ampun kepada Allah. Nah, 3 ini Bu, kalau kita kerjakan, kita masuk dalam materi ayat ini tadi. Sudah Allah ampuni bahkan sebelum kita berbuat salah. Nah, kecuali kita berbuat dosa yang direncanakan. Nah, itu lain bab. Kalau perbuatan dosanya direncanakan itu nanti lain bab. Ada ketentuannya nanti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, dilawan-lawan dulu lah bisikan setan itu. Saya ulang, namanya manusia kadang remnya blong. Begitu blong jangan bangga tapi merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Maka segera tobat minta ampun kepada Allah. Insya Allah kita masuk dalam ayat ini Bu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sudah Allah ampuni. Bahkan sebelum kita lahir. Sebelum kita berbuat salah pun sudah Allah ampuni. Asal kriteria kesalahan kita seperti itu. Itu seperti itu. Kalau yang disengaja dan lain-lain wajib tobat. Harus tobat minta ampun kepada Allah. Yang ini kita tobati lebih sempurna, tanpa tobat pun sudah Allah ampuni. Itu seperti itu. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kayak kemarin. Saya hari Ahad kemarin, hari Sabtu kemarin diundang orang ke BSD. Ini sudah berumah tangga, orang ini yang undang saya sudah berumah tangga dari tahun 2017. Nah, hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat itu mereka konsultasi dengan saya. Mereka baru tahu kalau ternyata yang mengakad nikahkan dia dengan walinya kakaknya ternyata itu bukan kakak kandung tapi kakak angkat. Maka saya jawab batal pernikahannya. Andaikan kakaknya itu bertindak sebagai wali hakim tentu sah pernikahannya. Tapi karena dia bertindak sebagai wali nasab padahal bukan nasab yang berhak menikahkan maka batal pernikahannya. Aduh, gimana Ustadz? Berarti hubungan badan kami selama ini zina dong? Tidak. Kenapa tidak zina? Di kitab Fathul Mu'in itu disebut zina kalau tahu. Anda kan tidak tahu. Masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Tapi yang tahu dan diem aja itu yang berdosa besar. Udah tahu itu kakak angkatnya kok nggak ngomong. Tapi saya bilang sama dia, Anda bukan kasus yang pertama, saya bilang. Sebelum ini sudah ada kasus, sudah punya anak 1. Datang ke rumah, suami istri, bawa anaknya. Ustadz, saya baru tahu, Ustadz, orang Medan. Saya baru tahu, Ustadz. Kenapa? Ternyata yang mengakad nikahkan saya bukan bapak kandung saya. Sudah punya anak 1, baru tahu kalau ternyata itu bapak angkatnya. Saya bilang, ya sudah, batal pernikahannya. Terus, akad nikah baru akhirnya. Kemarin yang di BSD juga akad nikah baru akhirnya ya, dengan wali hakim. Ini kalau yang di Medan itu saya akad menggunakan mazhab Hanafi. Jadi pakai saksi nggak pakai wali. Karena berumah tangga lama kan tidak ada masalah dan keluarganya juga datang. Itu karena betul-betul nggak tahu kalau itu dulu ternyata bapak angkatnya. Tuh. Nah, itu punya anak 1. Saya bilang ada yang lebih parah lagi. Orang Villa Taman Kartini. Sudah punya cucu baru tahu. Sudah punya cucu baru tahu kalau yang mengakad nikahkan dia dulu ternyata bukan bapak kandungnya, tapi bapak angkatnya. Coba. Akad nikah baru itu saksinya anak-anak kandungnya sama cucu-cucunya. Baru tahu. Dan ini baru yang saya hadapi ini. Belum ustadz-ustadz yang lain itu. Itu. Jadi kemarin saya Sabtu itu ke BSD itu untuk mengakad nikahkan akad nikah baru dengan menggunakan wali hakim. Itu gara-gara kakaknya yaitu ternyata kakak angkat. Ngono gak cerita ya kok. Kenapa? Kenapa? Termasuk yang hamil di luar nikah dinikahkan sama bapaknya berarti enggak sah juga kan? Oh, enggak. Lain Bu. Jadi gini. Kalau ada seorang wanita LKMD itu lamaran carry meteng dhisik. Apa namanya? By accident apa namanya itu ya? Mbok apa jenenge? Iya, nih DP dulu. Nah, maka andaikan yang bersangkutan langsung dinikahkan oleh ayah kandungnya, itu sah pernikahannya. Kenapa? Karena wanita hamil nggak boleh nikah kalau hamilnya karena nikah. Kalau hamil karena zina tidak ada masa iddahnya. Saya ulang, hamil karena zina tidak ada masa tunggunya Bu Nas. Itu di fikih. Kenapa?
hamil karena zina. Nggak ada masa iddahnya. Jadi dia langsung boleh nikah. Sekarang yang menikahi siapa? Itu kalau dalam fikih. Yang menikahi yang menzinai. Maka kalau yang menikahi yang menzinai, betul dia yang menyengat ya, yang saya ngentuk deh, maka begitu akad nikah sah sebagai suami istri, bisa langsung senggama, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia yang menyenggamai, itu benihnya dia. Kalau anaknya lahir, ini ulama beda pendapat. Kalau dalam yang saya baca dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili, kalau antara akad nikah dan kelahirannya ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya. Tapi kalau antara akad nikah dan kelahiran ada waktu kurang dari 6 bulan, nasabnya ke ibunya. Itu dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili, dan itu dipakai oleh sebagian penganut mazhab Syafi'i yang ini. Beda sama Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, asal akad nikah, anaknya ke bapaknya nasabnya. Itu asal akad nikah. Asal dia akad nikah. Tapi asalkan bapak biologisnya yang menikahi ya. Lah kalau yang nyengat orang lain yang menikahi laki-laki lain, tunggu dulu. Ini kasusnya apa? Dia dizinai atau zina? Kalau zina, tidak boleh laki-laki baik-baik menikahi wanita penzina. Tapi kalau dia dizinai, na'udzubillah ya, dizinai korban lah. Maka diperkosa atau dikibulin kayak di Bandung itu kan. Nah, maka berarti dia korban. Kalau dia korban, maka dia boleh dinikahi laki-laki lain. Tapi dengan catatan, selama masih hamil tidak boleh disengat, tidak boleh dientuk, tidak boleh disenggamai oleh suami yang bukan yang menanam benihnya itu. Nah, sampai melahirkan, begitu melahirkan baru boleh disenggamai. Dan tidak harus akad nikah baru. Kan ada yang mengatakan akad lagi, enggak harus. Jadi Bunas, dalam Al-Quran tentang larangan wanita hamil menikah itu kalau hamilnya karena kalau hamilnya karena pernikahan, seperti orang hamil diceraikan atau orang hamil suaminya mati, itu tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Begitu Bunas, itu ya Bunas ya, tetap sah pernikahannya. Jangan. Kalau dalam mazhab Hanafi iya asal akad nikah, asal akad orang tuanya. Walaupun setelah akad cerai, akad terus cerai misalnya, nah itu tetap nasabnya ke bapaknya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tadi atau yang ada dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili, yang sependek yang saya ketahui ini dianut oleh sebagian penganut mazhab Syafi'i, itu dilihat antara akad dan kelahirannya. Kalau antara akad dan kelahirannya ada waktu 6 bulan atau lebih, maka nasabnya ke ayahnya. Ribet ya, terus Hanafi aja lah. Terus pokoknya anggar akad nikah, nasabnya ke bapaknya, ada gitu aja. Saya beberapa orang itu ada nanya ke saya begitu. Ini kasus nyata ini. Itu ya, itu betul. Itu pendapat itu ada bagus. Itu dalam mazhab Syafi'i terutama. Yang mengatakan itu nggak salah. Ya kalau misalnya Bukus dan beberapa yang terkait sepakat dengan pendapat itu tidak apa-apa. Ada memang betul nggak salah. Dalam mazhab Syafi'i, anak di luar nikah itu tidak bernasab ke bapaknya, tapi ke ibunya. Alasan Imam Syafi'i itu gini loh, zina itu kan batil, tidak benar gitu maksudnya. Al-butlanul asara fil hukmi, sesuatu yang batil tidak punya dampak hukum, sehingga anak dari hasil zina itu nasabnya ke ibunya bukan ke bapaknya. Itu dalam mazhab Syafi'i keras memang. Tapi kan mazhab nggak cuma satu Bukus. Saya sering maaf ini beberapa orang, ada orang datang sampai ke rumah saya nggak sebut orang mana ya, dia cerita, Ustadz, anak pertama saya ini, maaf Ustadz ya, saya kan belum ngaji saat itu, tahun 93 saya belum ngaji Ustadz, tahun 93 saya belum ngaji, ya mohon maaf Ustadz ya, saya berhubungan badan dengan ibunya anak ini sebelum kami menikah ya, dan saya tidak tahu sih apakah dia hamil sebelum menikah itu atau hamil setelah nikah dengan saya. Artinya pada saat kan dia pacaran tuh sudah berbuat seperti itu. Pada saat kemudian dia menikah, saya nggak tahu satunya apakah anak ini hasil saya setelah menikah atau sebelum menikah. Tapi sebelum menikah saya sudah begitu sama dia itu. Dia nanya gitu. Terus ada yang menggugat saudaranya, itu perwalian kamu untuk anak perempuan kamu tidak sah karena itu bukan anak kamu. Maka saya jawab, ya pendapat itu ada sih memang, saya bilang gitu. Pendapat itu ada memang, itu dalam mazhab Syafi'i saya bilang. Ada memang itu. Tapi ada pendapat yang kedua tadi, lihat kelahirannya. Kata dia,
Ya kelahirannya 6 bulan lebih sih Ustaz, berarti ke bapak nasabnya. Pendapat yang kedua, apalagi Hanafi, saya bilang kalau Hanafi asal bapak akad dengan ibunya, sudah itu nasabnya ke bapak. Walaupun ya akad besok lahir misalnya gitu. Ya itu tidak ada masalah saya bilang gitu. Itu anak bapak saya bilang. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi pendapat itu nggak salah Bukus, ada pendapat itu dan itu benar pendapat sebagai pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i itu benar, ada pendapat itu. Wallahu alam bishawab. Dan itu tidak 1-2 orang yang ke saya begitu itu. Beberapa nanya, saya jawab, sudah bapak aja jadi walinya, pakai mazhab Hanafi atau kalau memang ada waktu 6 bulan atau lebih dari kelahiran pakai yang ada di dalam Al-Fiqhul Islami wa adillatul qarya syawab zuhair. Saya tunjukkan dalil-dalil ini dasar hukumnya. Jadi ulama bukan ngawur, ada hadisnya juga. Yang mendukung itu ada gitu. Tapi ya biasalah, namanya beda pendapat itu seusia dan beda pendapatan ya. Nah, ngaten nggih. Sampai itu saya baca dulu ya. Kalau bapaknya bapak angkat, ya, bapak angkat atau bapak zina tadi? Ya wali hakim Bu, wali hakim. Ini ya ini wali hakim. Jadi kemarin saya tanya, saya ini anaknya siapa? Tidak tahu juga Ustaz. Enggak pakai binti kemarin itu. Saya dalam akad nikah gini, pokoknya kalau saya sebut nama ini berarti maksudnya ibu ini ya, nggak ada yang lain ya. Saya bilang gitu. Kalau yang orang Medan saya akad pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu perempuannya yang ngomong, pakai saksi aja. Ya, wong sudah punya anak 1 kan. Jadi aku nikahkan diriku kepadamu, aku terima nikah denganmu, udah selesai. Ya, yang termasuk yang kakek-kakek itu saya suruh anaknya jadi wali, tidak mau. Akhirnya udah Hanafi aja lah. Hanafi itu cukup akad nikah pakai saksi, nggak pakai wali. Tuh, karena sudah punya cucu. Kan wali itu fungsinya untuk melindungi. Kalau yang kemarin itu pakai wali hakim, walinya saya, wali hakim. Walinya hakim karena dia nggak punya orang tuanya nggak jelas. Dulu diambil dari mana? Yang ngambil itu udah meninggal. Yang ngambil itu. Jadi kakak-kakaknya kakak angkat semua. Itu seperti itu. Allah Akbar. 2 menit lagi sebelum saya tutup. Pokoknya nanti hadisnya baca sendiri itu ya. Monggo silakan kalau ada. Monggo Bu. Orang sepuh nggih. Oh, pikun berarti. Baik. Yang wajib sholat itu mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang yang akil dan baligh. Ini kalau nggak akil berarti kan nggak ingat. Orang pikun itu nggak akil, berarti nggak ingat. Berarti orang pikun tidak wajib sholat saat pikun. Terus gimana Ustaz kalau kita punya orang tua yang pikun? Gampang. Setiap waktu sholat ingatkan, Bu, monggo sholat. Aku mang wis mari sholat. Katanya pikun itu ya. Lagi pikun, nggak usah dipaksa udah. Karena beliau sedang tidak wajib sholat. Tapi diajak aja. Kalau mau alhamdulillah. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Karena beliau bukan mukallaf. Karena mukallaf itu kriterianya 2. Orang yang wajib dikenai hukum itu 2 kriterianya, yaitu mukallaf, yaitu akil dan baligh. Ya, akil itu berakal sehat, baligh itu kalau sudah masuk usia, kalau perempuan 9 tahun dan sudah haid di usia 9 tahun ke atas, atau kalau nggak kunjung haid 15 tahun, komaria ya, itu sudah mukallaf dia. Atau sudah baligh, maaf. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, atau kalau nggak mimpi-mimpi juga, kalau udah umur 15 tahun sudah baligh dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh